Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noven Herwanda dari kelas B Indralaya dengan NIM 02011182025042. Pada video kali ini, aku akan membahas tentang Pancasila. Apa itu Pancasila? Sejarah Pancasila dan bagaimana implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mau tahu kelanjutannya? Yuk simak video berikut ini. Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam hayalku. Apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Sebagai dasar negara Indonesia, lahir sebagai buah pemikiran tokoh bangsa, disarikan dari kebudayaan dan tradisi luhur nenek moyang di Nusantara. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti lima dan sila berarti dasar atau asas. Sejarah perumusan Pancasila merupakan bagian panjang sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Pada penghujung 1944, bala tentara Dai Nippon Jepang semakin terdesak oleh pasukan sekutu akibat rentetan kekalahan di Perang Asia Timur Raya. Menyadari hal itu, pemerintah Jepang mengambil tindakan darurat sesegera mungkin terhadap wilayah-wilayah pendudukan Jepang, salah satunya Indonesia. Pada 1 Maret 1945, Kumakichi Harada selaku jenderal pemerintah Jepang yang membawahi Jawa menghubungkan akan dibentuk suatu badan baru dengan nama Dokuritsu Junbi Chosakai, atau yang dikenal dengan nama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, disingkat BPUPK. BPUPK diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Wedoyo Diningrat, beranggotakan 67 orang. BPUPK menggelar sidang pertamanya tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di Gedung Chuo Sangin di Jalan Pejambon 6 Jakarta, yang kini dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Sidang ini bertujuan membahas mengenai dasar negara Indonesia merdeka. Tercatat 3 orang tokoh memberikan pidatonya, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Namun, pidato Muhammad Yamin di hari pertama dan Supomo di hari ketiga belum menjelaskan secara tegas mengenai dasar negara. Barulah pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berpidato mengenai dasar negara. Secara sistematis, Soekarno menjelaskan dasar negara yang dinamakan Pancasila. Pidato ini disambut tepuk tangan yang meriah dari para peserta sebagai tanda persetujuan mereka. Guna mematangkan rumusan dasar negara tersebut, dibentuklah panitia kecil yang berjumlah 8 orang. Kemudian dilanjutkan panitia 9. Panitia ini terdiri atas Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Wahid Hashim,
Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusnu Cokrosyoso, Haji Agus Salim, dan A.A. Maramis. Pada 22 Juni 1945, lahirlah Rumusan Dasar Negara Republik Indonesia yang dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, yang pada alinea keempatnya terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara, terdiri atas 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam perjalanannya, rumusan Pancasila akhirnya mengalami perubahan. Tepatnya 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, sila pertama Pancasila. Presiden Joko Widodo mengeluarkan keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila, menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila. Ini bukan tentang aku pergi ke masjid dan mereka ke gereja. Bukan tentang dia Hindu dan dia Buddha. Ini tentang Yang Maha Esa, tentang taat kepadanya lewat cara apapun yang kita percaya. Tidak perlu menjadi sama dalam agama untuk dapat bersatu sebagai bangsa. Aku manusia dan ku yakin kita semua begitu. Maka ini bukan tentang itu. Bukan tentang berjalan tegak dengan dua kaki di bawah kepala. Bukan tentang apakah kita seorang manusia. Ini tentang menghayati betapa manusianya kita. Tentang menjadi manusia tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi manusia lain di sekitar kita. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Ingat, dalam pertempuran yang lampau, para pejuang dari Sabang sampai Merauke bersatu padu mengorbankan jiwa dan raganya. Selama pemuda-pemudi Indonesia masih memiliki merah dan putih, masih mencintai Ibu Pertiwi, maka yakinlah tidak ada yang bisa memecah belah bangsa Indonesia. Bangkit dan bersatulah Indonesia dengan jiwa Bhinneka Tunggal Ika. Mari bergandengan tangan, bergotong royong dengan Rahman Rahim, penuh kasih sayang. Bekerja, 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 berkarya, membangun, menjadikan Indonesia sebagai bangsa pemenang. "19 tahun dan aku memilih beberapa tahun yang lalu. Tapi ini bukan tentang itu. Bukan tentang dia memilih satu, dia memilih dua. Bukan tentang memilih yang biru, yang kuning, atau yang lainnya.
tentang bersama sebagai warga, tentang ketegangan yang tak pernah seharusnya terjadi hanya karena berbeda angka, berbeda di dalam kotak suara. Tak berarti harus berselisih dan terpecah belah. Kita Indonesia, jiwa Pancasila. Ya katanya Pak. Ya katanya. Nah, gitu Pak. Nah. Turunlah ke masyarakat gitu. Rasain gitu ya, Iya. masyarakat kecil ya. Ya, rakyat kecil yang nggak punya apa-apa. Melihat kondisinya rakyat kecil ini. Di satu persatu kan bisa. Orang ini gak mampu, bisa yang ini karena punya kendaraan kasih, yang nggak punya apa-apa kan kasih. Gitu. Gimana ya? Bisa kalau bisa ya polisi ikut seperti dulu. Menepati janji ya. Ya kalau bisa disensus itu loh Pak. Supaya tahu yang nggak mampu, yang kaya, yang punya gitu.